ketek ya, kera didokok seadah gitu. Terus ada jalan apa namanya, ada tangga yang untuk naik. Ini semua di bawah, katakanlah 30 kera ya. Itu setiap ada kera yang naik satu, seneng jero ada itu kebir banyu adem. Bukan yang naik, yang di bawah. Terus berlangsung begitu terus sehingga anggerono wong munggah pokoknya ditarik. Nah, kera yang di situ diganti satu persatu. Diganti satu persatu. Sehingga semakin lama kan semakin kera-kera baru. Ning kebiasaan menarik siapapun yang munggah tanpa tahu alasannya terus berlangsung. Pokoknya kaya-kaya menjadi pengetahuan mereka, anggerono kethek sing munggah kudu ditarik. Tanpa tahu lagi sebabnya. Saya sedang menceritakan bahwa mindset cara berpikir kita bisa dibentuk seperti itu. Kalau kita tidak selalu mempertanyakan, karena itu bertanya itu penting. Mempertanyakan kritis itu penting. Dan itu nanti akan menemukan jalan-jalan, metode-metode di mana kita akan bisa menempuh masa depan dengan lebih baik. Tapi yang paling penting tadi, kita menemukan opo desa ini, apa yang utama dan yang paling alamiah di desa ini misalnya. Apa nilai-nilai yang bisa kita kembangkan. Urusan wisata nanti akan lahir sendiri. Itu akan terorganisasi sendiri. Karena Mas nyuwun sewu, saya punya pengalaman banyak dengan hal-hal semacam ini karena kebetulan anak saya juga di kementerian Pak Wisata. Jadi banyak yang kemudian hanya jangan sampai pendekatannya dalam tanda petik maaf proyek itu iki aku nggak proyek ini aku dadi ngene-ngene. Jangan. Ini biar ini menjadi gerakan kebudayaan dalam arti tadi output ya, yang berlangsung mulai panjenengan nanti diteruskan oleh yang setelah panjenengan terus, dan itu akan menjadi besar yang disebut tadi tidak setahun 2 tahun tapi berkesinambungan. Itu yang gagal Indonesia miliki itu kesinambungan. Dulu Air Langga, saya nggak nyebut lagi Mojopahit saat dulunya, itu ada Desa Mawa Coro, Negoro Mawa Toto. Jadi setiap desa waktu itu Erlangga kerajaan, karena jadi kayak desentralisasi tingkat desa, bukan tingkat provinsi atau kabupaten, desa. Setiap desa melakukan katakanlah musyawarah desa, menentukan bagi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana melakukannya secara bersama-sama. Kemudian ada penjaga desa. Nah, ini yang nggak hilang. Ada tim penjaga yang mengawasi ini semua. Jadi Pak Lurah mau delok tok, lho kowe ngawak kowe nglanggar ya kae ditindak itu tok. Karena itu kesepakatan desa. Bukan datang dari pemerintah. Ini sebenarnya metodenya juga dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Madinah itu Kanjeng Nabi tidak memberi peraturan. Yang disebut piagam Madinah itu, orang sak Madinah itu ono Islam, ono Kristen, ono Yahudi, ono sing jahiliyah, macam-macam, itu gawe peraturan dhewe, sing entuk dilakoni apa, sing gak apa dilakoni, terus mereka menjalankan sendiri. Nek melanggar ini ya kowe kena. Itu yang dilakukan sama. Jadi sebelum bahwa itu yang secara alamiah menjadi sumber energi untuk bergerak. Karena orang memilih sendiri peraturannya. Iki sing tok, iki sing ora. Iki yang harus dilakukan, iki dipilih. Dan itu akan jadi mereka punya kreatif dan punya tanggung jawab. Itu mulai dari Air Langga, mulai dari Kanjeng Nabi sebelumnya dilakukan, dan itu masyarakat Madinah itu menjadi masyarakat yang luar biasa. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan sederhana, sumbernya adalah bagaimana kita menemukan kepercayaan diri. Karena Indonesia hari ini bukan cuma klebu, yang hilang itu kepercayaan diri. Bahwa kita lebih bisa dari mereka, itu kita kalah. Kita seolah-olah kalah dalam teknologi macam-macam. Loh, sing kondo sapa? Anak teman di Valley, jadi Silicon Valley itu yang di Amerika itu sebagian besar anak-anak Indonesia. Itu pusatnya jet-jet itu. Pusatnya IT. Di banyak, karena di sini nggak dihargai.
Nah, kalau kita mampu menggerakkan potensi desa itu, maka saya nggak bayangkan daerah sini itu daerah wisata sebenarnya. Saya nggak bangga banget ya dengan wisata dan lain sebagainya. Tapi dari dulu kalau saya lewat mulai dari Tayung masuk ke sini ya, Seluak sebenarnya. Sebelumnya Seluak itu daerah yang Gusti Allah wis iki wong mlaku rasanya indah. Karena di tepi gunung, dekat laut, itu potensi alamnya udah alamnya loh, belum budaya loh. Itu sudah indah. Tadi saya masuk dengan sopir itu, begitu masuk, loh, itu apik banget. Itu sopir saya, bukan saya yang ngomong ya. Saya nggak berpendapat. Artinya ada banyak potensi yang bisa digarap. Cuma kalau itu tidak diatur kepentingan di antara pemangku, akan jadi masalah di masa depan. Karena perebutan menungso ini aneh kok, wetenge jadi urusan nomor 1. Jangan sampai untuk urusan weteng jadi nomor 1. Menehi itu penting. Dan anehnya, percaya atau tidak, semakin Anda membanyak memberi, semakin Anda tercukupi. Lu aneh tuh. Nek cara ilmu ekonomi modern nggak masuk itu. Tapi semakin Anda memberi pada siapapun, pada desa, pada negara, pada siapapun, itu semakin Anda akan terjamin hidupnya. Tinggal kita percaya apa enggak? Nek wong saiki kan agak percaya kok iso kan gitu kan? Karena otaknya, mindsetnya sudah dirubah dari bapak-bapak, mbah-mbah kita. Dulu orang apa-apa innalillahi, apa-apa saiki gak kan gitu kan? Itu sudah berubah tuh. Jadi ekspresi budaya kaget, seneng, itu sekarang sudah berubah. Tapi kita nggak ngamati. Dan sebagai penutup, nanti kita kalau ada waktu sambung diskusi soal jam 12 wes ya. Pak, Bu, Mas, Mbak, saya mungkin lebih paling kurang tua dari Pak Hadi karena saya baru 62 di 64 ya. Kita itu berada di ambang perubahan peradaban. Kalau kita tidak mengambil sikap, kita akan tenggelam. 2 contoh yang akan saya berikan untuk membangkitkan Anda. 1, Kanjeng Nabi, karena ini tepat dengan masih bulan Maulud. Kanjeng Nabi itu dewean, semua orang berbeda pendapat dengan dia. Tapi karena dia yakin dengan yang dia punyai, semua orang akhirnya ikut kebenaran yang dia yakini. Karena bersih hatinya, karena jernih pikirannya, orang akan terbuka. Karena orang, kita bisa mengandalkan rahasia tadi, rasa. Setiap orang di dalam hatinya yang paling kecil, paling dalam, pasti akan mengakui kebenaran sebagai kebenaran, kesalahan sebagai kesalahan. Kalau Anda yakin itu akan berjalan dan akan menemukan jalan. Yang kedua, pengetahuan. Ini contoh yang lain. Kenapa ada Sumpah Pemuda? Anda belajar sejarah. Sumpah Pemuda itu dilakukan oleh sedikit orang Indonesia, yang sebagian besar masih mabuk dijajah. Karena apa? Karena banyak berinteraksi dengan ilmu-ilmu dari luar. Bahwa ada potensi nasionalisme dikenalkan waktu itu. Nasionalisme itu paham baru, bukan paham lama. Baru tahun abad 18. Mereka baca, ini ada potensi, ada gelombang sejarah yang datang. Gelombang sejarah munculnya negara bangsa. Yang sebelumnya nggak ada. Mereka menangkap gelombang sejarah itu, mengelolanya, muncul Sumpah Pemuda karena keberanian. Dan bukan keberanian dan kemampuan membaca. Yang saya ceritakan tadi, kemampuan kita membaca peta. Peta lokal, desa, peta kabupaten, peta provinsi, peta Indonesia, peta dunia, bagaimana permainannya. Artinya tidak sesederhana kita melakukan. Kalau kita tahu itu dan melakukan itu, maka yang kita lakukan bisa berefek. Bukan cuma setahun, 2 tahun. 100-200 tahun ke depan. Dari 2 peristiwa tadi, Kanjeng Nabi dan Sumpah Pemuda, kita bisa mengambil amsal atau pelajaran bahwa keberanian kita, keberanian yang kalau bahasa Al-Quran disebut azam, karena dibentuk oleh pengetahuan yang kuat, maka itu akan menjadi kenyataan. Maka sebagai penutup saya katakan, kenapa 5 rasul di antara 25 rasul itu disebut ulil azmi?
Nah, kita kan penghulu para rasul gitu ya. Azmi itu dari azam. Azam itu keinginan yang kuat dan benar. Jadi 5 nabi ini punya keinginan lebih kuat daripada yang lain. Dan itu terbukti. Nabi Nuh itu kabeh wong ora percaya, wah gawe kapal kok ora udan ora angin. Itu kan kalau nggak ada azam yang kuat kan, oh iya lah apa gawe kapal kan gitu. Nabi Ibrahim itu di tengah segala macam pemberhalaan mencari dan yakin dan tidak goyah. Terus Nabi Musa, Nabi Isa, pada sisi yang sama azam. Maka kalau Anda azam dan tawakal pada Allah, fa idza azamta fatawakal Allah, maka semuanya akan jalan beres. Dan azam itu tadi kita mengenali petanya, kita kenali titik-titiknya, kita jalankan. Itu yang jadi persoalan besar. Mas Tris, kenapa Anda dikejar oleh Vatikan, oleh Mossad? Karena simbol yang Anda pakai dekat dengan Illuminati. Kita tahu bahwa ada organisasi internasional yang tetap akan mencari itu dan menarik itu jadi bagiannya. Tapi karena Anda nggak menanggapi, nggak tertarik. Karena simbol yang Anda pakai dekat dengan Illuminati. Illuminati itu ada. Itu terbukti juga. Oh, ada di sini. Maka ada dibayangkan ini Illuminati di desa Jawa. Wah, akan tertarik Nusantara, Illuminati. Jadi kita juga harus hati-hati bahwa peta itu ada. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan bapak-bapak sekalian, kita berikan kesempatan panjenengan semua yang hendak menyampaikan, mengutarakan pendapat atau menanyakan, monggo angkat tangan, maju ke depan, monggo maju ke depan, pinarak mriki. Saya juga minta Pak Ali Kumeti untuk duduk di sini, Pak Ali Kumeti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Hadi, Bib Anis dan narasumber yang lain saya hormati. Mbah saya itu dari Klepu. Jadi Klepu itu bagian dari desa saya. Mbah Petinggi itu tunggal darah kali kula. Saya asli Klepu, maksudnya, dan kebetulan dapat istri di Klepu juga. Apa yang disampaikan oleh Mbah Hadi itu penting untuk ditindaklanjuti generasi-generasi di Klepu. Kalau Mas Anwar Gilinoyo, aku mantune wong Gilinoyo Mas, bertetanggaan, putranya Pak Ralim, ya nanti kita bisa ketemu dan sharing-sharing Mas. Mungkin yang disampaikan oleh Mbak Hati tadi, Damarulan satu-satunya desa yang berani presentasi tentang cerita desa Damarulan, dan itu sudah saya lakukan karena saya memberanikan diri untuk menulis desa saya. Saya berpikir begini, saya dilahirkan di Damarulan dan insya Allah bermasa depan di Damarulan dan sampai mati insya Allah juga di Damarulan. Artinya saya memang betul-betul orang Damarulan yang tidak kos di Damarulan. Kalau kos di Damarulan itu saya nggak butuh cerita Damarulan itu seperti apa. Nah, ini jadi lecutan untuk anak-anak di Klepu, jangan jadi anak Klepu yang kos di Klepu, tapi harus tahu cerita tentang Klepu. Memang yang disampaikan Mbak Hadi tadi tentang sumber primer atau non primer itu memang tidak penting. Yang penting adalah cerita dari mulut ke mulut di desa Damarulan, di desa Klepu itu coba untuk diteliti, ditulis dan dikomparasikan dengan sesepuh-sesepuh yang ada di Klepu ini. Saya ada 13 nama yang saya catat pada waktu ikhtiar untuk menulis desa Damarulan itu. Dan memang dari generasi tua iku ngrenduwoni, nakut-nakuti gitu loh. Artinya kowe aja sembrono nulis desa Damarulan. Awal-awal saya menulis
itu memang percaya. Waktu itu saya bismillah, ada cerita dari mbah saya, terus saya tulis. Karena pada waktu itu saya masih agak begitu percaya dengan Grenduwo itu, akhirnya komputer saya meledos, Beb. Komputer saya meledos. Tapi saya itu orang zaman yang hidup zaman ini, bagaimana saya harus takut Grenduwo. Akhirnya saya rentalkan di Kelet. Kalau seandainya nanti meledos lagi, biar punya orang lain yang meledos. Saya enggak. Dari situ akhirnya tertulis cerita dan saya fotokopi. Hampir setiap tahun itu anak-anak SMK, bahkan anak-anak dari IAIN Kudus, anak-anak Damarulan yang kuliah di sana, itu selalu datang ke rumah saya untuk pinjam buku itu karena ada tugas dari akademik, seperti itu. Jadi kalau memang dari Klepu nantinya ada cerita tentang Klepu, mungkin anak-anak Klepu jika ada tugas tinggal pinjam. Lah yang mumet gini, bagaimana kalau anak-anak Klepu yang punya tugas tentang cerita desainnya tapi tidak ada ceritanya? Apakah ngarang atau bagaimana? Itu yang saya pertanyakan. Yang menarik di sini itu menurut saya adalah backgroundnya. Saya melihat fotonya Bib Anis. Itu noleh, Bib. Itu ceritanya itu Bib Anis itu jalan menuju desa dan menoleh Indonesia. Tapi saya jamin cerita saya itu salah. Gini, Bib, yang ingin saya minta dari Bib Anis adalah tadi sudah dipaparkan panjang lebar tentang bagaimana kita membangun percaya diri. Saya mohon untuk dipertegas kembali tentang bagaimana supaya sepulang dari Suluh Klepu ini kita bisa betul-betul jadi pribadi yang percaya diri. Itu yang pertama. Terus untuk Mbah Hadi, saya mohon untuk desa Klepu karena bagian dari desa saya, mohon dikawal, Mbah, supaya nanti ceritanya bisa ditulis. Dikawal sekawal-kawalnya. Untuk Pak Toyo ini nanti saya mohon Pak Toyo, Suluh Klepu ini tidak hanya berhenti pada malam hari ini, tapi ini adalah Suluh Klepu yang pertama. Jangan sampai yang terakhir. Tepuk tangan untuk Pak Toyo. Mekaten yang saged kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas siapa? Pak Khalid. Ya. AB. Khalid. Ya. Sebelum saya ngomong itu, saya ngomong sedikit yang kelupaan. Mas, kita itu dihanguskan kesadaran sejarah kita sejak Belanda, sejak Perang Diponegoro. Nanti Mas Hadi bisa nambahin. Jadi yang saya temukan, saya kan nulis juga beberapa buku tentang sejarah dan banyak penelitian. Banyak manuskrip. Gini, saya saat dulu ngiku. Anda percaya nggak kalau Sunan Bonang itu menulis buku, kitab, dan sekarang disimpan di Leiden? Itu Sunan Bonang. Anda nggak percaya nggak bahwa penerus-penerusnya menulis juga atau enggak? Kan nggak ditemukan. Di mana buku itu? Ternyata dibakar sebagian besar. Jadi dulu itu pesantren-pesantren itu punya kitab-kitab. Dan setiap desa pasti punya. Tapi manuskripnya itu hilang atau dibakar Belanda. Karena kalau ketahuan Belanda dibakar. Ada fakta itu. Di Tuban itu ada karangan dari bapaknya, konon saya belum memverifikasi ulang, konon dari bapaknya Sunan Kalijogo. Kitab tentang agama Islam. Karena takut dibakar, setelah itu dititipkan ke Lasem. Jadi manuskrip Buddha. Karena di pengantar yang membuat, karena itu ditaruh di kuil Buddha ya. Pengantarnya yang buat orang Buddha. Orang yang melihat kitab Buddha, padahal itu kitab Islam. Itu dititipkan di situ karena khawatir dibakar. Jadi kita itu dihapus kesadaran masa lalu itu, bukan cuma sekarang. Sejak Perang Diponegoro, dan itu hilang. Ini berulang-ulang di Ken Arok itu ada atau enggak itu enggak masuk sejarah loh catatan. Kenapa Anda percaya cerita Ken Arok? Wong Jawa iki elek. Nek merebut kekuasaan dengan kekerasan dengan macam-macam. Itu cerita yang diciptakan oleh Belanda dan tidak pernah ada bukti sejarahnya.
Neng kita percaya. Dan diajarkan di sejarah. Kenaro itu nggak ada sampai sekarang, buktinya nggak ada loh. Perang bubat antara Gajah Mada dengan Sunda itu juga nggak pernah ada. Neng sekarang orang percaya. Kenapa? Karena SD politik etis Belanda. Gini, saya membaca data langsung dari Leiden dari Belanda. Keputusan VOC waktu itu untuk mengalahkan Jawa, karena mereka sudah kalah besar-besaran secara material perang di Ponorogo itu yang mereka sebut perang di Jawa itu, uangnya banyak. Hanya satu caranya, rubah cara berpikirnya. Maka muncul politik etis. Ada EDK seluruh macam-macam, dari situ diajarkan tentang hal-hal yang sekarang kita percaya itu. Jadi itu mungkin buyut kita itu sudah dididik itu. Dan waktu itu gengsi. Nek mlebu Kasluruh jadi wong sing wah priayi ya kayak gitu. Padahal otaknya justru sudah dicuci. Itu fakta sejarah. Dan penulisan hilang semua. Padahal wah loh, Yisahal Mahfud itu masih nyantri di sarang itu sudah menulis kitab sarah. Jadi tradisi tulis di santri itu kuat. Kok nggak ada datanya manuskripnya? Hanya sebagian yang lolos ke Timur Tengah, dicetak di Timur Tengah terselamatkan. Tapi yang di sini hilang semua. Padahal di situ ada kitab sejarah, kitab macam-macam tentang mungkin desa-desa ini bahkan ketemu bagaimana desa itu terbentuk. Ini datanya hilang kabeh. Sekarang Mas Hadi kalau bikin harus pakai cerita rakyat, tutur yang walaupun secara ilmu sejarah sekarang itu tetap dipakai, tapi itu tetap harus ada sumber primernya. Kita kehilangan sumber primer itu. Apakah bisa menemukan diri dengan blank seperti itu, kosong, tanpa iki piye janjane aku, sapa mbahku, sapa gak ngerti, kayak anak yatim piatu gitu. Kan kayak gitu kan, anak yatim piatu sejarah kan. Caranya kita menemukan diri manusia kita aja. Apapun yang masuk kita filter, outputnya akan menjadi yang terbaik karena outputnya pasti akan ada unsur genetik Jawa kita. Itu bawaan yang akan tercipta dari waktu ke waktu. Saya juga sering cerita ini. Dulu kan disabat Jawa itu disebut bahwa bahasa Jawa ngoko, kromo inggil itu kan feodal. Enggak sebenarnya. Itu tafsir ulama untuk memproyeksikan adab budaya yang beradab lewat bahasa. Wong kan kudu ngergani sing luwih tuwa. Nek sing kowe padha nome, oke ngoko. Nek sing luwih tuwa kromo atau kromo inggil, itu kan penghormatan untuk menjaga adab. Dan itu terbukti, Mas. Mbah nek saiki aku gak ngerti ya zaman jajet itu. 10 tahun yang lalu kalau Anda ke Jakarta, Anda ketemu preman besar wong Jawa loh ya. Preman besar ngancam-ngancam Anda basa kromo inggil, dia langsung nggih Pak, kan beda kok langsung ekspresinya. Premane ilang nih. Jawane sing metu. Lu begitu Anda kromo inggil, dia langsung menghormati Anda ya. Gak jadi malak kita. Itu kan kayak ada dan itu aplikasi budaya lewat bahasa. Untuk sikap hormat, dan itu kan muncul dari Mataram itu. Mataram sebelum kemasukan Belanda. Mataram awal yang masih peran ulama sangat kuat. Menemukan itu saya pikir ya itu proses. Kita nggak perlu menjadi orang yang sangat spiritual, sangat rohaniah, tapi memproses secara jujur diri kita. Apakah yang kita lakukan ini demi sesuatu di luar kepentingan kita, kepentingan diri loh ya. Diri itu yang tadi, yang terakhir tadi. Nang akhirat sok ben, omahmu kan nang akhirat atau kepentingan yang lebih pendek. Kalau kita bisa jujur itu, kita akan menemukan, katakanlah mengarah ke arah yang benar untuk menemukan apa yang disebut jati diri. Ini juga aneh janjane. Tahun 80-an itu gubernur zaman IJ Orba itu
gubernur Jawa Tengah itu bolak-balik di Indonesia itu menemukan jati diri. Kalau Anda mungkin masih kecil-kecil itu. Iya kan? Ismail waktu itu gubernur jati diri. Tapi saya ingin gak ono ngomong jati diri. Wong nek ngomong jati diri dianggap puas kowe wong ora payu, ora nganu. Kayak gitu kan. Yang penting jual diri kan sekarang. Nah, ya harga diri nggak ada, yang penting sekarang apalagi jati diri, harga diri aja nggak ada, yang penting jual diri, berapa harga Anda, gitu tak tahu? Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, monggo Mas. Maturun Mas Kolik ya. Tidak hanya untuk teman-teman SMK atau madrasah, Mas. Saya baca sejarah yang jenengan tulis itu ada dari Universitas Hamzah, ada STT Bandung. Ada banyak orang yang kemudian menggawe referensi tulisannya jenengan itu untuk mereka penelitian itu. Jadi harapan kami memang kemudian muncul lah tadi kesadaran tadi Pak Anies sudah sampaikan ke kita. Memang zaman prakolonial itu sekarang jadi zaman gelap. Zaman gelap bagi para anu sejarah ya. Semua dokumen penting kayaknya memang hilang. Kayak misalnya sejarah Kalinyamat yang baru tahun 1500 sekian ya. Itu kan kita selamanya sebelum ditetapkan menjadi Titi Mongso menjadi hari jadi Jeporo, itu Kalinyamat kan hanya dikenal sebagai Topo Wudo Sidang Rambut atau Mateni Aryo Penangsang. Baru kemudian waktu itu malah cerita ketoprak ya, cerita tentang Kalinyamat itu. Baru tahun 1900 sekian, waktu itu saja di tim kami panggil semua pemain ketoprak untuk merubah mindset tentang Kalinyamat. Topo Wudone dilangi, kemudian muncullah kemudian patriotisme Kalinyamat. Bahkan kami kaget ketika sedang diurus pahlawan nasional sekarang oleh Bu Lestari Murjiat, saya sebutkan nama senyatanya seperti itu. Tiba-tiba muncul sumber primer, itu 4 kali dia nyerang Portugis. Selama ini kita tidak tahu Wong Jeporo. Nah, data itu ada di Portugis, bukan di kita. Itu kan luar biasa. Itu bisa menumbuhkan tadi kebanggaan, tadi misal teman-teman di Damar Wulan, kemudian mungkin nanti teman-teman di Klepu, teman-teman di desa lain, nanti kemudian tumbuh kesadarannya untuk tadi kearifan lokal itu akan jadi kekuatan. Jadi nek kita adol misalnya minuman sing kok Eropa, tidak menarik. Nah, bagaimana membuat kopi khas desa Klepu misalnya, yang tidak ada di desa lain, itu menjadi kekuatan atau bukan budaya yang asli Klepu, atau membuat budaya baru yang di daerah lain tidak ada. Itu kemudian menjadi kekasan yang memang dibutuhkan sekarang. Kemasan-kemasan metelo, nek dikono mau digodok misalnya. Ini ATM aja dengan seputaran Salatiga misalnya. Dibuat seperti itu, disajikan cara yang baru, harus lebih baik dari Salatiga karena kita niru dari sana misalnya gitu. Nah, itu akan menjadi desa wisata itu kemudian memang dibangun atas potensi desanya sendiri. Jangan kemudian mendatangkan tadi sarimi, kemudian dijual di kafe-kafe, kemudian kita juru tampil kayak kafe di Semarang atau kayak naik klub. Itu nanti akan merusak. Nah, memang yang sekarang hilang itu keteladanan. Kita seringkali menyalahkan globalisasi, menyalahkan teknologi, tapi sebenarnya keteladanan dari kita, wong-wong tua, itu memang kurang, Mbak, kepada anak-anak. Kita ngelarang misalnya, anak-anak tidak boleh dolanan gadget Mbak, tiap hari. Neng bapak ibunya itu pegangan kok, SMS-an dengan suami istri di rumah SMS-an. Lah anaknya tiap pagi yang nangis cekli HP, nangis cekli HP. Lah anak ini kan kemudian dibentuk tadi mindsetnya oleh HP. Apalagi sekarang dengan pandemi ini memang luar biasa. Guru-guru sudah mulai kesulitan ngajar anak-anak. Anak-anak duduk di kelas, tapi perasaannya, matanya itu tidak nonton guru. Ada mungkin Mas Kolek ya akan melihat itu bocah linggih nok kelas, gurune ngomong, itu matanya tidak melihat guru. Itu kan bahaya.
Sementara literasi tentang teknologi informasi tidak diberikan. Nah, nanti tiba-tiba saja mungkin 5 tahun lagi nanti kita baru bingung. Pemerintah tidak ada. Sekarang dari Kementerian Kominfo itu kan tidak ada literasi tentang bagaimana menggunakan ini. Sehingga tadi misalnya pinjaman online misalnya, baru Pak Jokowi ngendikan kemudian baru digedabukan ya. Padahal pinjaman online itu udah tahunan itu, udah lama. Sekarang Pak Jokowi misalnya ngomong tentang polisian, sekarang baru geger polisian. Padahal keluhan warga itu sudah lama tentang polisian misalnya kayak gitu. Nah, kita sering kaget kayak gitu. Nah, mudah-mudahan dengan tumbuhnya kearifan lokal kita, anak-anak muda yang kemudian tumbuh kesadarannya untuk kemudian mencintai desanya. Saya pikir terima kasih kepada Pak Toyo yang sudah tidak banyak petinggi seperti Pak Toyo. Tepuk tangan untuk Pak Toyo. Saya itu Mubeng Jeporo Pak Usan, Mubeng Jeporo. Wong saya itu bergerak seperti ini dengan teman-teman sudah puluhan tahun. Tidak banyak petinggi yang seperti Pak Toyo. Kadang-kadang yang ada pertemuan gini tiga lungo, atau justru tidak mengadakan pertemuan seperti ini. Nah, mudah-mudahan Klepu ini bisa menjadi, saya sering ngomong harus tumbuh, sering ngomong pusat-pusat gerakan ya. Biarlah Kepulu itu kemudian menjadi pusat gerakan nanti dengan, nah ini kan lebih hebat daripada tempur. Tempur potensi alam luar biasa yang tidak digarap budayanya. Nah, Klepu rotok cilik, saya kemarin teman-teman yang ke rumah saya, mbok cegat tapi pengunjung tempur itu mbok enggak, ke pakanan tradisional yang di tempur tidak ada. Wong dia udah punya nama kok tempur. Kita kan nunut. Nah, makanan tradisional, kemasan tradisional, jangan setengah ke ibu-ibu PKK kemarin. Lapai bagus-bagus, taplai bagus-bagus, pakaiannya bagus. Nek tempat saya dulu pakai pakaian Jawa itu kayak gitu. Jangan kemudian eman-eman ketika orang sudah menggok tidak merasakan sesuatu yang khas, itu dia tidak akan balik. Mereka sudah kerasa enak, khas gitu, dia akan balik lagi, ngajak temannya. Bahkan mereka kemudian selfie disebar ke sendiri. Itu yang saya buat waktu saya mengelola Telaga Suta Akar seperti itu. Dan memang kemudian cepat berkembangnya kuliner itu. Nah, monggo nanti teman-teman Karang Taruna atau mungkin pemerintahan desa, saya pikir biarlah pertemuan malam hari ini menjadi kayak pemantik kita yang ada di Klepu dan bahkan mungkin yang ada di luar, ada Mas Kostam, ada Mas Didin dan yang lainnya. Biarlah Klepu itu kemudian tumbuh lebih cepat untuk tadi geret yang lain, supaya kemudian nanti mungkin di Damar Wulan akan tumbuh seperti ini, mungkin Tempur akan tumbuh seperti ini, Watu Aji mungkin akan tumbuh seperti ini, sehingga nanti akan menjadi daerah tujuan wisata atau perkembangan seni budaya yang kemudian kuat basisnya. Terima kasih. Ya, saya tambah sedikit karena saya sedikit juga pernah belajar brand marketing ya. Jangan tergesa-gesa lari ke sana, tapi berdebat dulu. Harus ada satu brand, satu saja yang akan jadi unggulan, nanti lainnya akan narik. Tapi itu jangan tergesa-gesa diputuskan. Harus diperhitungkan semua sisinya. Ini omong ekonomi itu, omong peteng lah ya. Tapi nanti akan berkait dengan nilai. Tapi satu itu harus diputuskan bersama secara musyawarah tadi. Opo sing kira-kira di tempat lain akan nggak ada, di tempat lain kurangan, itu yang digarap. Jangan banyak, wakai malah bingung gue. Siji, lainnya nanti mengikuti. Kayak toko yang terkenal siji, kalau lainnya wong mergo mlebu toko itu melengok-melengok sing liyane kayak gitu kan. Jadi brandnya harus satu. Kakean malah bingungi. Itu yang pertama. Kedua, Mas, kita lupa tahun 1800 berapa itu salah satu musyawarah ulama di Aceh itu sudah nyebut Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Belum ada kata-kata Indonesia waktu itu. 1870 berapa? Itu musyawarah. Nanti kalau ada Al-Jumhuriyah, Jumhuriyah Republik Al-Indonesia, maka kita harus nyambung. Jadi saya mau ngomong tentang Kalinyamat. Lho, apa gunanya Kalinyamat tekan Ambon? Apa gunanya Kalinyamat tekan Malaka? Toh itu bukan wilayah Jepara. Karena waktu itu sama seperti ada ikatan rasa satu sama lain.
ada musuh bersama, common enemy, maka perlu dibantu. Dan yang kita dilupakan, Kali Nyamat itu panglima perang perempuan yang luar biasa. Ini kita nggak tahu kan, karena catatan sejarahnya hilang. Saya pernah ketemu dulu dirjennya Departemen Perdagangan. Jadi menterinya bisa gonta-ganti, tapi pemegang bijaksananya dia. Dia cerita sama saya. Kopi di Indonesia itu kopi terbaik di dunia, salah satu terbaik di dunia. Di Vietnam itu jadi sekarang kopinya besar, itu asalnya mintanya dari sini. Kenapa di Indonesia budaya kopi kok tidak berkembang? Mergo wong Indonesia dikei sisane. Loh, dulu orang-orang tua jenenge ngopi itu dicampuri beras, campuri klopo, artinya kopinya hilang toh. Baru generasi milenial ini karena ada gerakan ini, jelas ada gerakan, ada yang menggerakkan orang anak-anak muda seneng kopi yang kopi asli. Dulu yang baik-baik itu dilempar ke luar negeri kayak sisone, kok dicampuri beras, campuri. Saiki wong tua-tua, percaya apa enggak? Wong tua-tua lebok ke kafe sing cacah nom. Mesti kopi apa iki? Karena lidah juga bisa dibentuk. Lidahnya terbentuk dengan kopi yang KW tadi. Cah nom-nom sing anyar lagi seneng kuwi. Itu kan sama. Kita menciptakan satu generasi baru itu bukan sehari dua hari, Mas. Jadi kalau Pak Toyo ini termasuk pemdobrak, memang harus berani. Orang kan yang jeruk kandang mindset kita harus berani nabrak kandang itu keluar. Nanti akan tercipta kandang yang lebih besar kayak gitu. Mungkin itu tambahan. Iya, matur suwun, Bib. Tadi di tengah-tengah ada yang ngangkat tangan. Oh iya, Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin malam semakin gayeng, Bib. Tapi tadi saya sedang gremeng-gremeng di bawah sama Kang Tris itu. Ketika ada MC yang mengatakan narasumber yang akan menginspirasi kan gitu ya. Saya bingung, apakah nanti terinspirasi ataukah tidak kan gitu kan. Ternyata sampai saat ini saya belum menemukan sebuah inspirasi yang apa yang disampaikan oleh para narasumber. Nah, ini adalah keluhan. mungkin nganoran nyandaan no. Ini yang saya tanyakan ini gini, Beb. Dengan bapak-bapak dan narasumber yang lain itu. Ada sesuatu yang hilang. Jadi kalau anak-anak muda sekarang ini ya bukan mendiskreditkan, termasuk saya gitu kan. Untuk mencintai kesenian tradisional itu sangat minim. Satu contoh wayang, ada ketoprak, ludruk. Itu sekarang apalagi sampai mempelajari, tinggal mendengarkan, nonton saja itu wegah kan gitu kan. Gitu. Lah ini hal yang sifatnya ecek-ecek, tapi kalau saya rasakan itu dampaknya luar biasa, Beb ini. Tadi kan Beb sudah menyatakan bahwa budaya unggah-ungguh sekarang itu sudah tergerus oleh zaman kan gitu kan. Ini yang saya sikapi itu kondangan di Pati ada ya, Beb ya, kondangan. Istilah kondangan itu ada ya. Itu. Kalau pada masa kecil saya itu saya diajari oleh orang tua saya. Nang engko nganu yo, ini diperintah. Engko bar maghrib ngaturi kajatan ya. Saya jawab pada saat itu yo nggih kan. Sampai diwarai, diajari. Engko nek mlebu omah salam terusan salam berjabat tangan baru ngaturno. Mangke bakdo maghrib pun aturi kajatan bapak ngeten. Lah nek wis ngono, wis matur ngono, kok salaman terus mengucapkan salam pamit kan ngeten. Tapi sekarang hilang, Beb. Sekarang itu lembaran. Itu kalau ketemu orang. Terus yang sangat tragis lagi itu taruh, kalau nggak ada orangnya taruh sor lawang kan gitu. Ini kan ada sesuatu yang hilang kan, sesuatu yang hilang. Lah, terus tadi mensikapi dengan perkembangan zaman, adanya teknologi.
orang asik dengan katakanlah tadi HP-nya sendiri kan gitu kan. Atau dengan kegiatan-kegiatannya sendiri. Lah sekarang itu memang sudah masanya, sudah zamannya. Tetapi itu juga bagian dari hal yang pernah saya renungkan. Ketika saya melihat anak saya pulang sekolah nyekel HP game. Pulang sekolah yang cekel HP juga game. Padahal itu kalau saya rasa interaksi sosial kemasyarakatannya nggak ada itu. Karena bersifat individualis. Dia asik dengan mainnya sendiri, apalagi sama temennya, sama adiknya saya nggak peduli, kan gitu kan. Nah itu sekarang itu juga interaksi sosial kemasyarakatan. Itu juga sudah mulai mengikis kepada generasi-generasi, bukan hanya generasi muda, generasi kecil. Generasi kecil pun sudah tergerus oleh arus semacam itu. Lah yang saya tanyakan, bagaimana memadukan agar kita juga cinta dengan budaya-budaya klasik, budaya-budaya tradisional yang sudah digagas oleh para pendahulu-pendahulu kita, juga bisa mampu mengkomparasikan dengan budaya-budaya sekarang, yaitu adalah budaya-budaya teknologi, kan gitu. Jadi kita juga tidak galtek, juga tidak meninggalkan budaya-budaya sesepuh-sesepuh kita. Mohon maaf untuk penjelasan yang lebih rinci. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan yang ini lebih tidak menginspirasi. Angel, inspirasi wong angel. Gini, tadi disinggung sedikit oleh Mas Hadi tentang pendidikan yang asalnya pandemi ini, orang dipaksa menjadi berjajet ria anak-anak, walaupun sebelumnya, tapi itu juga nanti akan ada banyak persoalan sebenarnya. Ini bukan hitam putih, bukan seperti yang kita bayangkan satu jurusan. Tentang desa, kota, macam-macam itu kan ada hambatan ya. Tapi yang saya akan fokus pada satu titik aja, tergantung pada gadget, tidak bersosialisasi. Anak-anak kemudian ketika dulu ada gini, penelitian tentang program TV pendidikan, di mana pendidikan lewat televisi. Efek negatifnya, anak-anak tidak hanya pendidikannya menjadi tergantung pada televisi. Alat menjadi nanti pada sisi tadi seperti kera tadi, pada sisi yang lain pendidikannya hilang, TV-nya yang masih. Pendidikannya hilang, gadgetnya yang masih. Dan itu menjadi masalah, tadi singgung sedikit oleh Mas Hadi. Sekarang ketika percobaan pendidikan, anak-anak diajar langsung oleh guru, matanya karena terbiasa dididik setahun lebih lewat gadget, hampir 2 tahun ya, lewat gadget, mereka harus ada adaptasi ulang. Dan itu luar biasa karena itu anak-anak, kalau yang SMP mungkin masih bisa ngejar ya, artinya karena mereka lebih besar. Tapi bayangkan yang kelas 1, 2, 3 SD sampai kelas 5 SD itu akan menciptakan satu generasi tertentu loh, 5 tahun yang tidak diperhitungkan baik oleh Departemen Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan maupun yang lain. Itu luar biasa efeknya ke depan itu. Anak-anak kita, satu. Kedua, saya tidak anti teknologi. Tapi bahwa kita dijajah oleh teknologi berbeda. Sekarang Mas, dulu Anda pergi jauh-jauh, khawatir enggak kalau ketinggalan HP? Enggak toh? Saiki jajal ke metu omah 10 meter, HP-nya ketinggalan, montang-manting kowe. Anakmu mbok tinggalin tengah dalan iso melayu mulih ngurusi HP, orang ngurusi anak, lali lanane. Artinya ini kalau begitu ini menjajah udah. Terus Anda takut, kok nek ana apa-apa ning omah. Kayak gitu kan? Sesuatu yang sebelumnya tidak tercipta ketika masih pakai telepon lama atau malah sebelum ada telepon, kita pergi tidak berpikiran yang di rumah, wes terserah Gusti Allah lah, ngono ta? Tawakal ala Allah. Saiki jajal kowe. Kowe lunga ning ndi-ndi meneh sing lanang gene ganti nama. Punya simpanan-simpanan kecekel ngene dua kuwi. Iya ta? Atau yang perempuan jadi punya efek sosial ini. Itu Mas, perubahan perbudayaan anehnya selalu dari sesuatu yang enggak terduga. Perubahan
kebudayaan sekarang ini bukan dari pemikiran kok. Penemuan roda di zaman Yunani itu merubah sistem perubahan kebudayaan total. Revolusi industri ditemukannya mesin uap itu waktu itu merubah sing saiki dadi kaya saiki. Nah, yang sekarang kita alami itu dimulai sebenarnya gerakan intelijen. WWW itu proyek intelijen Amerika itu. Sehingga semua data bisa ditarik dari satu. Tapi kita hanya memanfaatkan, kita nggak tahu asal usulnya itu. Nah, itu berkembang menjadi IT yang sekarang kita gunakan. Yang secara tidak sadar kita dipegang data kita semua. Apa meneh Indonesia itu kebobolannya luar biasa data itu. Jadi ini punya efek luar biasa dalam kehidupan kita. Neng kita nggak sadar. Nah, masalahnya sekarang kita tidak berkuasa merubah itu, kan gitu kan? Ini gede banget. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita tunggangi ini semampu kita. Misalnya saya tidak akan menyentuh HP sebelum kalau pagi, sebelum sholat subuh, sebelum macam-macam, baru saya sentuh. Dan ada disiplin untuk menyentuh HP itu. Nek jam semene. Tidak terus-terusan, itu salah satu. Dan kita mencoba berinteraksi secara biasa. Tapi maaf, nek cah cilik bahaya banget. Aku ini persoalan dengan cucu saya. Itu efeknya pada anak-anak kecil itu luar biasa. Jadi generasi ke depan kalau kita nggak siapkan nilai tadi jenengan hanya contoh pakai undangan sekarang. Saya ini undangan nggak nganggo kertas mas, nganggo HP, WA. Kulo aturi datang nek gak ono undangannya difoto. Kulo aturi datang etika Jawa nggak boleh itu sebenarnya. Tapi kita nanti pada akhirnya yang terjadi bukan mempertahankan bentuk, ini yang saya agak berbeda. Bukan mempertahankan bentuk budaya tertentu. Tapi istilah jenengan ya Mbak, inspirasi dari atau apa ya? Inti dari kebudayaan itu kita transfer dalam bentuk baru tanpa menghilangkan nilai lamanya. Itu yang harusnya menjadi tugas pemerintah sebenarnya. Jadi tadi saya katakan contoh cilik ono sorban ditransfer jadi sorban, jadi bunglon, belangkon. Itu kan ditransfer. Artinya ada pengelolaan kreativitas di situ. Nah, saya pernah diwawancarai seorang dari Australia. Loh, sekarang kita itu dunia itu ada di depan kamar kita lewat internet itu. Kita bisa kemana-mana dari kamar, tidak usah pergi. Ngapain kita pergi-pergi? Itu sebenarnya bisa bermanfaat di tingkat tertentu untuk pariwisata dan lain sebagainya. Pengelolaan IT dengan yang baik lah ya. Foto yang baik, video yang baik. Artinya harus berani ngajari cah jadi videografer yang bagus juga. Tapi bagaimana kita mengelola itu dan mengajari anak bahwa ini dunia itu harus ada di kaki Anda, bukan di atas kepala Anda. Itu yang sekarang hilang kan. Sejak modernitas itu dunia di atas kepala kita. Akhirat di bawah kaki kita. Tak kayak contoh, wong Jawa itu selalu ngomong, kerja sing tenanan ini ya, ning ojo lali akhirate, kan gitu kan? Harus itu yang terbalik harusnya. Kayak ayat Qur'annya kan bilang begitu. Kejarlah akhirat tapi jangan lupa dunia kan gitu. Wala tansat nasibaka minat dunia kan gitu kan. Kowe ibadah sing tenanan ning ojo lali akhirate. Harusnya kan begitu kan. Nah, mindset itu sebenarnya di Jawa dulu sudah begitu. Sudah akhirat di kepala, dunia di kaki. Nah, sekarang karena dibalik, semuanya terbalik, termasuk pengelolaan jet-jet ini terbalik. Karena mindset dasarnya tadi. Itu pertanyaan saya pada teman-teman, kenapa Kanjeng Nabi di tengah kerusakan dunia yang ora karuan para itu mengajarkan hanya satu sebenarnya. Kul huwallahu ahad. Loh, kok aneh? Dunia ora karuan para kok dirubah dengan kul huwallahu ahad. Karena menyatukan manusia yang terpecah-pecah pribadinya. Itu cukup dengan kul huwallahu ahad. Maka Anda menyatu, ketemu jati diri. Manunggal cara Jawa, nyawiji. Itu yang jadi kunci untuk merubah sejarah sebenarnya.
Anda tidak bisa memegang dunia kalau Anda masih ada di dunia, kan gitu kan? Mengatasi dunia, Anda berarti ada di luar dunia toh, tidak dipengaruhi oleh dunia. Nah, apapun yang jadi produk dunia, jangan mendikte Anda yang mendikte dia. Kalau itu bisa jadi inspirasi, nek enggak ya mbuh. Niki bapak-bapak, niki sampun napa dilanjut? Oh tesih, Pak Yai Soleh. Monggo, monggo Pak. Pinarak mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Beb. Niki kula tak istilahe ngujo rasa nggih Beb. Nek makin nek klintu nggih. Ngapunten nggih para pakar-pakar. Yang pertama, kula niku bingung karepe negara. Niki pikiran kula piyambak. Negara kurikulum niku kan nyawane bocah-bocah. Dalam tanda petik kadang-kadang niku motonya bermewah-mewahan, berkarakter dan sebagainya. Ternyata setelah saya lihat itu tidak berkarakter sama sekali. Yang pertama, mungkin niki istihad kula wong elek-elekan keliru nggih saged Bib. Dan pendidikan sekarang bukan menjadi alat pendidikan, tapi sebuah produk. Jadi produk pendimulane akhirnya ono menteri anyar itu biasanya pakai buku ganti. Menteri anyar buku ganti, pelatihan DSB duit. Niki cara kula makin nek salah nggih dengan kleroaken. Dan Indonesia niku nek cara kula mboten button up, top down. Sing dhuwur piye, mangke sing isor anut. Saya sampai sekarang muga-muga benjing ana presiden kaya Gus Dur. Mbah tahun pinten muga-muga niki dungane jenengan Beb. Dulu itu saya ingat termasuk Kang Sapawi itu barokahnya Gus Dur. Jadi menerima sepeser pun tidak berani di era Gus Dur yang cukup hanya 2 tahun niku. Sangat berwibawa pemerintahan pada saat niku. Niki makanya sehingga nyuwun sewu keluh kesah saya, baik orang Islam maupun wong Jawa niku kehilangan kiblatnya. Di antaranya nek jengakno anak no saiki arang sing nganggo Muhammad. Nek kula lumayan jeh Muhammad Soleh itu lumayan. Nggih, jadi mengkaji mereka dari dunia selebritas, nama-nama yang sedang ngetren di televisi, sehingga sak niki jengen legio ngoten mboten enten Beb. Niki sehingga dan keseluruhannya lah. Jadi nyuwun sewu ngendikane jenengan niki memang sangat tepat, sehingga kadang-kadang kula merindukan ngeten sederhana saja. Tadi sudah dibahas wisata kuliner, wisata desa dan sebagainya. Kula nek cara niki kula pun ketemu Kang senajan inspirasi elek-elekan. Oh iya Pak Owi nggih. Wisata ciri khas tata kramane bocah-bocah. Saya prihatin, basa Jawa Pak Saipul pirang jam Pak Saipul? 2 jam. Seminggu hanya 2 jam. Dan ternyata apa salah ibu bunda mengandung, kalau betul ngertos. Sak niki unggah-ungguh bocah terhadap gurunya jauh ketika saya masih di MI. Dan masih banyak lagi, sehingga sebetulnya ngeri itu Jack. Jadi ini yang muga-muga mangke inspirasinya saya tangkap dari ngendikannya Beb Anis tadi, diputar ke kiri saja. Peradaban Klepu diputar tahun 50 itu kira-kira. Nah, saya yakin ini seandainya saya yang mengandai-andai kok tercapai, bukan hanya caman baca kiroati ning misalnya taman Toto Kromo unggah-ungguh. Wah ini sehingga orang masuk ke Klepu, wah cah Klepu hebat, cah cilik-cilik, bosone pinter. Seandainya, kadang saya mengandai seperti itu, cah Klepu, wah
Nah, Amit Sewu, Nyun Langkung dan sebagainya. Nah, ini yang ingin bagaimana cara solusinya. Kemudian yang kedua, ini mohon Nyun Sewu Pak Petinggi, tadi saya pun umek kali Pak Ali Humaidi. Kalau bisa di sini juga ada semacam wisata hati. Mbah selapan dino, mbah ngaji cilik-cilian nonton nopo ngaji takrib, nopo ngaji nopo cilik-cilian paling ora nggih. Bukan hanya kulinernya yang berkembang, tapi juga ngibadahnya berkembang. Niki nyuwun sewu niki masih banyak lagi sebenarnya Beb. Jadi inti pertanyaannya seandainya Klepu nanti mindsetnya diputar ke kiri gitu. Jadi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini Klepu ya urusannya Klepu, urusannya Pak Toyo dan semua masyarakat Klepu ya gitu. Tapi bahwa saya katakan bahwa memang harus dipikirkan betul apa yang kira-kira bisa menjadi brand utama gitu ya, brand utamanya itu. Di luar itu soal pendidikan saya sangat setuju dan itu yang diceritakan Pak Soleh tadi ya, itu menunjukkan sesuatu loh yang kita nggak sadar. Ketika nyebut Gus Dur waktu itu orang takut untuk mencuri 1 sen pun ya. Anda bisa melihat bahwa satu sistem itu berjalan di dalam, Anda kalau mau melihat sistem itu, lihat di bawah prakteknya kayak apa. Artinya di atas seperti itu. Dan itu sudah saya teliti dari zaman Soeharto dulu. Jadi ada yang bisa kita lihat secara fisik di dekat kita. Oh berarti ini dua kayak ini. Waktu itu memang zaman Gus Dur, harus diakui, pungli itu banyak berkurang tanpa ada perintah. Wong koyo tergerak untuk jauh. Jadi Pak Inggi, kalau Anda mau menggerakkan dulu, Pak Inggi, dulu petinggi itu pasti kayak jadi benar-benar punjere desa. Karena secara rohani dia kuat, ada sumber kerohanian yang orang desa itu akan mengiyakan tanpa dia ngomong. Ini istilah Jawa itu kan sabdo pandito ratu kayak ngono. Nek saiki mau diguyu, wow, sistem yang penting. Loh, sistem penting. Tapi bahwa sistem itu di dalam kekuasaan orang yang juga mampu menyangga sistem itu juga penting. Itu yang saya tangkap dari Pak Soleh tadi. Yang kedua, soal kurikulum, sekolahan itu dibuat modern loh ya, untuk menyediakan, bukan untuk memintalkan orang, untuk menyediakan tenaga bagi dunia industri yang ada, dunia modernitas. Itu saja. Jadi Anda sekolah itu untuk jadi pegawai iku itu. Nah, itu masalahnya pesantren tidak pernah ada dapat itu. Itu saya waktu itu sampai ke menterinya. Sampai hari ini pesantren masih didiskriminasi. Karena kalau mau jadi pegawai harus pakai persamaan. Tidak diakui ijazahnya. Bahwa kita dipecah-pecah sejak awal, ya buktinya salah satu pesantren ijazahnya nek kowe meh dadi pegawai negeri kudu ana persamaan. Bahkan bukan cuma pegawai negeri, swasta pun tidak akan diterima kalau nggak ada persamaan. Diskriminasi itu ada loh Mas. Loh, itu wondi pesantren karo pendidikan modern. Yang milik kita sih Ki Hajar Dewantoro yang disebut Bapak Pendidikan Indonesia, itu memperjuangkan pesantren waktu itu. Nah yang dipakai bukan. Dan hasil pendidikannya yang kita terima Indonesia hari ini, yang menjadi bagian dari desa saya tadi. Itu Indonesia yang termodernisasi tanpa ada jati dirinya, tanpa ada persiapan. Cah cilik gak ngerti apa-apa mbok cekeli pedang lah, kabeh wong dipedangi ngono to. Itu yang terjadi. Jadi kurikulum itu memang enggak untuk menyembuhkan manusia. Beda dengan pesantren. Pesantren itu tidak mencari kerjaan, mencari diri. Kemudian efeknya orang jadi mandiri. Maka kalau salah satu hal yang penting di sini, Pak Toyo, kemandirian desa. Itu yang penting. Dan tadi adab dan lain sebagainya termasuk. Tapi ya kuwi ya HP iki tekan dindi ya marai. Ya, tapi semua tidak ada jalan yang tanpa tantangan, tidak ada perjuangan kalau tidak ada tantangan. Tapi kemauan orang menambrak tantangan itu akan berbuah Gusti Allah ngijabahi di dunia atau diberikan di akhirat bahwa Anda sudah berjuang di jalan yang benar. Hasil itu tidak buat
bukan milik kita. Yang sering kita pakai, Anda menanam yang penting. Tentang itu menjadi baik atau tidak, itu wilayahnya Allah. Mungkin itu. Monggo. Ya. Satu lagu. Ini Pak Farid dari kemarin wis latihan lagu Jawa, Pak. Lagu Pacul Goang. Tapi ya musiknya ya modern, Pak. Dari wonten gamelane. Nggih, saged.
kula niku mboten pate apal lagune, Pak. Ini ki lagu ciptaan sendiri. Oh nemu. Lu cerita dulu, Pak, filosofinya apa? Pacul Goang. Nggak, soalnya penasaran. Lagunya siapa? Nopo ciptaan sendiri? Ya, ini lagu ketika saya jadi orang lepu sebetulnya. Melihat lingkungan seperti itu, dari teman-teman juga buat keresahan-keresahan. Jadi kita tiap minggu atau beberapa minggu kita kumpul. Jadi dukuh saya itu dukuh Benggeng yang kondisinya seperti itu, yang nyaris pindah desa karena nggak ada perangkatnya, kemudian pemerataan penduduk kurang, itu versi mereka. Jadi ya, intinya Pacul Goang terinspirasi dari itu, terinspirasi dari kaum marginal kalau kata saya itu. Kan kita bentuk PB Sawiguno, the rest of marginalized itu kan. Kaum marginal yang apa ya? Itu artinya lali aku wis. Oh saiki wis ora kok. Saiki wis maju kabeh klebu. Nggih ngoten mawon, Mas. Nggih, berarti itu wilayah kesenian Pak Kustam, nggih. Jadi karena ada keresahan diaplikasikan atau dicurahkan melalui lirik, ditambahin nada jadi lagu. Tepuk tangan untuk Pak Fari. Selanjutnya Pak Inggi nembe napa badhe nambahi. Monggo Pak Inggi. Ya ngapunten, Bib. Ini usul dari Soleh tadi. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi tamu dari Mbang Sri. Itu dia punya gagasan, punya ide. Pengen buat ya semacam kopi lah, tempat ngopi. Nuansanya Islami. Berarti pelayannya ya jilbaban, ya pokoknya rapi, bagus, umumnya pakaian muslim. Kemudian ditambah bengkel hati. Saya belum bisa menjawab kemarin. Bengkel hati. Jadi orang yang datang ke wisata itu kan mungkin kebanyakan wong pengen cari ketenangan hati gitu. Tapi saya belum bisa jawab. Ya Mas, tak pikir-pikirnya ngoten. Lah, usul Soleh itu kok nyambung itu rasanya, nyambung. Jadi usul Soleh nyambung untuk anak-anak muda, bahkan orang dewasa saja sekarang bahasanya sedang pletot. Contohnya yang sudah punya anak, nang nduk paring nombah. Paring nombah nek cara Jawa ndak mboten pas ya. Utawa mbah itu kan aturke mbah. Kula tak siram riyin, kula tak dahariyin. Niki sering kuping ini sering mendengar. Lah, barangkali usul teman yang dari Mbang Sri itu sebutannya King Salman ini Mas Farid juga kenal. Datang ke sini menyampaikan ide itu. Kalau itu mungkin digabungkan usul Soleh, ya mungkin ada tempat ngopinya, tapi ada bengkel hatinya termasuk unggah-ungguh tadi. Itu mungkin kok nyambung. Nah, barangkali ini menjadi inspirasi di malam ini, Soleh. Semoga saja Mas Sapawi juga terinspirasi ini. Ini kelihatannya kok nyambung gitu. Nah, mohon ini ditambahi sedikit biar kami tambah mantap. Syukur nanti kami bisa melaksanakan ide-ide seperti ini, termasuk bagian dari wisata hati gitu Pak. Itu Bib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menarik sekali. Kalau pelayanannya pakai toto kromo, adab Jawa gitu, dan sebagainya, cara berpakaiannya, ini juga perlu pengujian sejarah ulang. Sejak kapan pakaian di sini agak terbuka itu? Karena yang sumber yang dulu itu relatif tertutup gitu. Kayak di paling enggak itu kayak di Padang itu yang masih kelihatan itu. Itu di Jawa seperti itu. Tapi di Jawa itu ada perubahan sejak abad 18
kalau 17-18 ada perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bengkel hati itu bayangan saya kan orang butuh ketenangan, satu, situasi ketenangan. Kedua, bisa juga dengan apa namanya musik atau apa yang lebih menenangkan. Kemudian ada quote-quote yang setiap hari agak dirubah. Pasti pakai itu nggak bisa ditulis, itu artinya pakai video atau pakai nganu kan. Itu bisa. Kemudian yang saya ingin tambahi sebenarnya itu salah satu bagian ya, kopi itu ya, warung kopi. Tapi saya otak saya agak terganggu itu. Orang kan selama ini kafe nggak pernah tahu artinya. Kafe itu kan dari bahasa Arab kahwah. Dari kata kuah, energi. Kemudian ke bahasa itu juga bisa diangkat itu, ditulis di situ. Sejarah kopi misalnya. Ke bahasa Turki jadi kohve. Ke Jerman, Belanda jadi kafe. Ke bahasa Inggris jadi coffee. Kita ngambil sudah dari bahasa Inggris kafe. Kopi. Dari Belanda kan ini. Padahal bahasa Arab asalnya kahwah. Kita gak nyambung, tapi ini serius loh, ini bukan otak-atik gatuk. Memang sejarahnya begitu. Dan itu asalnya energi. Temen dari nganu itu dulu karena kopi itu sebenarnya kan juga bisa dicari kopi-kopi yang rasanya kan beda, Mas. Mungkin yang istilahnya saya sih aneh-aneh, ono barista barang itu. Itu kan istilah dari Italia kan ya. Jadi keunggulan kopinya itu juga akan menarik. Ada kopi bumbu, kopi rempah, kopi dengan rempah, kemudian kopi bakar. Ini kopi klotok itu yang. Jadi ketika ditaruh air, bukan air panas dikasih kopi, tapi air sudah panas dikasih kopi terus dipanaskan lagi sampai 3 kali, biasanya 3 kali umum itu rasanya juga beda, juga jenis kopinya, percampuran kopi, artinya itu butuh anak-anak yang dilatih itu. Tapi yang tentang wisata hati, saya sudah wisata hati bisa dikembangkan kemana-mana itu Pak Tayo. Artinya tadi idenya Pak, kalau mungkin, tapi itu agak lebar sekali ya. Tapi ada proyek percontohan. Kita sebenarnya kan punya kebebasan untuk orang kan dididik kan. Sebelum dididik. Jadi ketika TK, SD itu di desa ini ditambahi dengan diminta untuk memasukkan unsur-unsur tertentu sebagai untuk anak itu, efeknya nanti kan ke desa akan muncul itu. Nek wisata hati itu kemudian menjadi muludan apa diskusi gini itu nih didiono artinya yang lebih spesifik lagi. Jadi kadang-kadang orang yang wisata hati kan kadang-kadang sudah terbentuk sifatnya ilahiyah dan ada verbal. Sebenarnya alam yang ditemui dalam keadaan indah itu juga menenangkan hati loh. Itu wisata hati yang sejati sebenarnya. Karena kalau kita pakai Quran balik itu anfusikum wa fi afakin, artinya di semua afak. Kalau lingkungan kita tata dengan bagus, nggak usah ngomong agama itu sudah wisata hati. Jadi nggak usah verbal ngomong ABC, tapi kalau kita berhasil mendidik orang di sini menjaga kebersihan misalnya, sampah, itu sudah wisata hati sebenarnya. Cuma selama ini kan wisata hati terkotak di kita ada mauidhah hasanah kayak gitu ya. Ada mauidhah hasanah. Istilahnya mauidhah hasanah itu yang kalau saya pakai Sayyidina Ali, ahwal kita, perbuatan kita. Banyak orang ketemu misalnya nyuwun sewu kiai yang sangat karismatik. Dulu misalnya saya sering ngikuti Mbah Dolah Salam. Orang ketemu nggak usah ngomong itu sudah tenang hatinya. Nggak usah ngomong apa-apa. Dan itu banyak orang yang mengelola. Jadi kalau di lingkungan itu sebenarnya wisata hati yang dicari orang sekarang. Karena orang sekarang nggak ada panutan, Pak.
Orang modern tuh kehilangan panutan karena semua dihancurkan. Itu 10 tahun yang lalu saya sudah ngomong, salah satu bentuk penghancuran itu orang di istilahnya karakter assassination. Begitu muncul dia tidak di dalam sistem dia, dihancurkan namanya. Sehingga enggak ada. Nanti kalau dia bermasalah, artinya potensi untuk dihancurkan akan selalu begitu. Sehingga orang enggak punya pegangan, siapa sih sebenarnya. Nah, kekosongan itu yang bisa Anda, kalau wisata hati, kekosongan itu yang bisa diisi. Adanya keguyupan sekarang hilang. Kalau itu tercipta di desa ini, keguyupan, saling tolong menolong, ada orang asing. Sebenarnya di biyen kan wong seneng nek teko nang Jawa kan mergo nek ketemu monggo Pak, monggo. Sekarang kan hilang. Kalau itu dihidupkan kembali, ini hanya ide dasar saja, bisa dikembangkan kemana-mana. Tapi kalau mencari yang lembaga, produk, verbal, agak sulit soalnya akeh nganune wong terus apa ya, mual kalau dengar kayak gitu karena terlalu banyak. Mainstream terlalu wong itu podo. Kalau kita bentuk dengan haliah yang seperti ada jenengan ceritakan tadi, dilayani dengan kopi itu ya, dilayani dengan baik, dengan islami dalam pengertian adabnya, itu lebih mengikat daripada di setel ke Quran apa setel ke lagu-lagu Islami. Lagu-lagu Islami itu sing piye? Lagu-lagu yang semua lagu itu kalau itu mengingatkan kita pada Allah ya itu Islami, you know. Mungkin itu Pak. Mungkin nanti kalau ada ide lain kapan tak WA Pak. Kan. Tapi yang penting tadi ya itu kali. Monggo. Gitu. Pripun Pak? Jenengan tesih sanggup dilanjut napa sampun? Niki sudah jam 1 lebih. Jenengan hampir setengah 2 jenengan. Oh gitu ya. Sampun Pak nggih. 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 Jadi tidak ada kekuatan, tidak ada intervensi apapun kecuali kalimat lillahi ta'ala di dalam hati kita semua. Nggih, nggih Pak nggih. Lillahi ta'ala Pak nggih, karena keikhlasan panjenengan sedaya dari jam 9 lebih sedikit sampai jam setengah 2 biasanya jenengan pun ngantuk-ngantuk. Nggih. Sampai sekarang jenengan jasa seger bahkan nek dikon bubar mau. Iki kan mergo kasihan Beb Anis biar istirahat juga. Kita cukupkan sekian suluh klepu pada malam hari ini. Ada tambahan Kang Putih? Mungkin ada yang ditambahkan? Nggih. Nggih, nek ngoten kita cukupkan sekian, kita doa karena kita mengharap doa dari Beb Anis dilimpahkan lagi untuk kasepuan yang di sini. Monggo Abah terima, monggo Bah pinarap mriki bisa memimpin doa. Kula aturi. Nuwun barakah Fatihah. Alaniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidinal awwalin wal akhirin tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Motor suwun Mbah Trima, karena sudah di ujung acara, sudah di
tutup dengan doa. Waktunya saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila dari awal hingga akhir banyak kathah kelinda-kelindunipun nyuwun agunging samudra pangaksami. Cekap semanten, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita iringi perjalanan pulang dengan sholawat Jibril. Allah